Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan kita masih hidup ya. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan puji Tuhan, Tuhan masih menggerakkan hati kita untuk datang beribadah di hari Minggu ini. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan-bacaan yang telah kita baca, dengarkan bersama, dan diberikan tema iman yang sejati. Iman yang sejati, kapatunganan matontongan, kapatunganan matontongan. Bapak Ibu Saudara, apa itu iman? Iman ini selalu kita sebut, kita biasa katakan kita ini orang beriman. Dan kita sudah tahu bahwa iman yang sejati itu kita dapatkan hanya dalam Yesus. Itu pasti sudah, itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Iman kepada Yesus adalah iman yang sejati. Tapi apakah itu iman, Bapak Ibu? Apa itu iman? Apakah hanya sekedar percaya? Oh, saya beriman kepada Yesus berarti saya percaya kepada Dia. Saya mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah hanya sekedar seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena banyak dari kita punya pemahaman yang sempit tentang iman, Bapak Ibu. Kita anggap, ya kebanyakan ya, yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita anggap iman itu hanya sekedar alat untuk meminta, alat untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan mungkin sakit, ya kita tahu kita mungkin ya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita mungkin jarang sekali ke gereja, jarang sekali berdoa kepada Tuhan, jarang sekali baca Alkitab, bahkan mungkin tidak menghidupinya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita katakan kita beriman. Kita mau kita sembuh. Tuhan, saya beriman, saya mau sembuh. Tuhan, saya beriman, saya nanti sukses, saya nanti kaya. Tuhan, saya beriman, semoga kebun saya ini banyak hasilnya. Semoga anak-anak saya sukses, mereka pintar-pintar, tumbuh sehat, kuat. Bukankah realitas seperti itu? Realita kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen, orang-orang yang mengaku sebagai orang beriman. Bukankah seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu? Hanya dalam kondisi-kondisi tertentu baru kita katakan kita beriman. Ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Apakah kita tunjukkan bahwa diri kita ini adalah orang beriman? Tidak. Kalau kita tunjukkan mungkin 1% ya, hanya 1%. Itu pun kita tunjukkan hanya sebatas kita datang hari Minggu gereja. Oh, ditahu. Oh, ternyata orang Kristen pala ini. Oh, orang Kristen pala kamu. Di kantor, di tempat kerja saya lihat kamu biasa aja. Kamu tidak pernah ini itu. Tapi ternyata kamu orang Kristen. Kamu datang gereja pala ini. Apakah itu dikatakan orang beriman? Dalam hari-hari tertentu, Natal, Paskah, kebaktian-kebaktian, baru kita datang ibadah, baru dikatakan saya ini orang beriman loh, saya rajin datang ke gereja. Tapi selebihnya dalam kehidupan kita kelihatannya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kita masih sama saja dengan orang-orang dunia. Kita masih sering ya kasar kepada orang. Kita masih sering berbicara kasar, berbicara kotor. Iya kan? Ya. Seringkali kita tidak sadar, kita katakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, dan kita menormalkan itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau bercanda ya enggaknya. Kalau ini kata-kata binatang semua kita ucapkan. Meskipun dalam pikiran kita itu hanya candaan ya. Karena kita lihat teman saya ini, saya akrab loh sama dia. Tapi kita
Akhirnya kita lihat ada anak-anak kecil di sana. Mereka bisa meniru dan mengatakan itu kepada temannya atau kepada orang dewasa. Itu tidak menjadi contoh yang baik, Bapak Ibu. Jadi jangan menormalkan itu, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar dalam kehidupan kita, jangan. Itu salah satu contoh. Apakah kita beriman, Bapak Ibu? Kita masih memperlakukan orang lain secara kasar, kita masih sering emosi, sensitif, sedikit-sedikit tersinggung. Kita masih menyimpan kebencian, kita masih menunjukkan kita benci kepada orang, kita masih menyimpan dendam. Dan cara hidup kita, tujuan kita itu apa? Hanya untuk memuaskan diri sendiri, egois, hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Bahkan dalam keluarga kita, Bapak Ibu, suami egois, istri egois, anak-anak egois. Itu keluarga kita. Kita masih memikirkan diri kita sendiri. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada pertanyaan bahwa benarkah saya ini orang beriman? Benarkah Bapak Ibu Saudara itu orang beriman kepada Yesus Kristus? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lebih jauh lagi dari bacaan kita. Apa itu pengertian iman? Nah, kalau kita lihat dalam bacaan Ibrani tadi, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita lihat satu-satu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu harapkan? Pastinya segala sesuatu yang baik, bukan? Segala yang baik, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan. Tetapi ingat Bapak Ibu, setiap keinginan-keinginan kita itu lahir dari natur dosa, lahir dari sifat yang berdosa dari dalam diri kita. Sehingga apa yang kita harapkan itu, yang Bapak Ibu Saudara inginkan itu tidak selalu baik bagi diri kita, tidak selalu baik bagi diri kita maupun baik bagi orang lain. Tidak selalu baik. Karena itu tadi, setiap keinginan kita itu egois, hanya untuk mau kepentingan diri kita sendiri, kepentingan kelompok kita, kepentingan keluarga kita. Tetapi belum tentu baik bagi orang lain. Nah, sehingga ada kalimat yang kedua tadi, bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Disinilah letak kerja dari kuasa Allah. Iman itu membuat kita terhubung dengan Allah yang tidak kelihatan itu, membuat kita terhubung dengan Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, supaya kita mengalami apa yang kita harapkan itu, apa yang kita impikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan cara dan kerja Allah, bukan dengan cara kerja kita sendiri, tetapi dengan cara kerja Allah yang kita tidak ketahui, Bapak Ibu Saudara, yang tidak kita ketahui. Disinilah letak dari iman itu. Seperti yang dikatakan kalau saudara baca di 1 Korintus pasal 2 ayat 9, di situ dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itulah iman, Bapak Ibu. Apa yang disediakan oleh Allah yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita rasakan, itu yang disediakan oleh Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Inilah iman. Jadi bisa kita katakan, iman itu kita menaruh pengharapan dalam kehendak
sepanjang hidup kita. Menaruh pengharapan dalam kehendak Allah sepanjang hidup kita. Itu iman. Tapi apakah hanya sampai di situ Bapak Ibu? Ya, belum. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, jelas ya Bapak Ibu ya, tadi kita sudah sepakat bahwa kita ini semua beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita beriman hanya pada Yesus Kristus. Kita imani bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, bagaimana saudara bisa beriman? Bagaimana kita bisa beriman Bapak Ibu? Kenapa bisa saudara percaya kepada Yesus Kristus? Mungkin ada yang katakan, saya kan sejak lahir, sejak dalam kandungan pun saya sudah beriman. Orang tua saya Kristen kok. Saya sudah dibaptis dan bahkan saya sudah di sini. Saya dianggap dewasa dalam iman. Tuhan siarakan. Saya tidak pernah absen ikut ibadah. Saya rajin melayani, saya rajin kasih persembahan. Apakah itu dikatakan orang beriman? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu, kita semua tahu, kita tahu orang-orang yang pernah bersama-sama dengan kita tetapi meninggalkan Kristus, melayani, datang ke gereja, rajin ke gereja, tapi dia tidak bercerita, pindah. Belum tentu, banyak sekali contoh. Belum tentu itu kita lakukan, itu kita jalani, belum tentu kita beriman. Karena Bapak Ibu Saudara, iman itu adalah anugerah dari Allah. Artinya apa? Iman itu pemberian dari Allah. Itu bukan usaha kita. Iman adalah pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita, yang membuat kita bertobat dari segala dosa dan kita sadar, kita sampai pada kesadaran bahwa ternyata dalam kehidupan saya ini tidak ada pilihan lain lagi selain menyembah Allah dan hidup di dalam Dia. Itu iman. Ketika kita hidup di dalam Allah, di dalam kehidupan ini, kita sadar, tidak ada jalan lain lagi, tidak ada kehidupan yang lebih baik lagi selain hanya di dalam Allah, hanya di dalam Dia. Dan arti hidup di dalam Allah adalah selalu terhubung dengan Allah, selalu punya hubungan dengan Allah. Jadi setiap tingkah laku kehidupan kita itu harus berkenan di hadapan Allah Bapak Ibu. Harus sesuai dengan setiap kehendak Allah, sehingga tidak ada ruangan kosong dalam diri kita, tidak ada ruangan kosong dalam hidup kita di mana Allah tidak hadir. Jadi setiap langkah hidup kita itu selalu ada Allah di dalamnya. Setiap perencanaan kita itu selalu ada Allah di dalamnya. Saudara mau mencari pasangan hidup, kasih tahu Allah, minta petunjuk Allah. Saudara mau berusaha, minta petunjuk Allah. Saudara mau bekerja, minta tuntunan Allah. Tidur, makan, Rasul bilang kan, ketika kamu makan, kamu minum, kamu bekerja, hendaklah semuanya itu berkenan di hadapan Allah. Itulah arti orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidup di dalam Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara, iman kepada Yesus Kristus, iman Kristen, itu seharusnya menjadi prinsip hidup kita Bapak Ibu. Itu seharusnya menjadi pedoman hidup kita, sesuatu yang menggerakkan hidup kita. Iman Kristen. Pertanyaannya, apakah iman Kristen? Ya. Apakah firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar setiap minggu, setiap kebaktian, apakah materi-materi katekisasi yang saudara pernah dapatkan itu sudah menjadi prinsip hidup saudara? Sudah menjadi prinsip hidup kita? Atau itu hanya sebatas lalu saja? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apakah betul-betul saya dan Bapak Ibu ini adalah orang beriman? Ngeri. Jadi jangan sembarangan katakan Bapak Ibu ya.
Jangan sembarang katakan bahwa kalau kita ini orang beriman, kalau kita belum bertobat, kalau kita belum sepenuhnya menerima Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita perlu memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memohon belas kasihan. Kita akui setiap kelemahan-kelemahan kita, mengakui setiap dosa-dosa kita, supaya Allah yang penuh kasih itu mengampuni kita dan menghidupkan kembali kerohanian kita yang mati ini, sehingga kita dimampukan untuk menjalani prinsip iman Kristen, menjalani firman Tuhan yang kita dengarkan dalam kehidupan kita. Itu yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara. Ingat, setiap usaha-usaha yang kita lakukan itu untuk melakukan firman Tuhan bukan lahir dari kekuatan kita, bukan lahir dari usaha pribadi kita, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Sehingga kita perlu meminta tuntunan Roh Kudus supaya kita hidup di dalam jalan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan untuk mampu melakukan prinsip iman Kristen dalam hidup kita ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Mazmur tadi, pemazmur meneguhkan iman kita. Pemazmur bersaksi bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan kita. Allah berdaulat atas semesta ini. Dia dapat menggagalkan rencana orang. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran manusia. Dia memperhatikan apa yang dilakukan manusia. Jadi sungguh luar biasa perbuatan Allah bagi setiap manusia. Dan secara khusus bagi orang beriman, kita baca di ayat 18, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya. Nah, apakah Bapak Ibu setiap waktu takut Tuhan? Apakah kita setiap waktu berharap hanya kepada Tuhan? Atau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, Bapak Ibu? Ciri-ciri orang beriman seperti ini, Bapak Ibu. Selalu takut akan Tuhan, selalu berharap kepada kasih-Nya. Nah, imanilah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Dialah yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Dia yang tahu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita jangan ragu untuk beriman kepada Dia. Jangan ragu untuk tidak percaya kepada Dia. Jangan ragu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Lukas 12 ayat yang ke-32 tadi. Dia katakan, janganlah takut, hai kamu kawan yang kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jangan takut. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu menjadi bagian dalam hidup kita. Bagian bagi setiap orang yang beriman. Siapa yang tidak mau, Bapak Ibu? Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal, tiada taranya disiapkan bagi kita orang-orang beriman. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara, ya, seringkali tadi kita ragu kepada kuasa Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita khawatir. Kita dihimpit kekhawatiran hidup ini. Kita digoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami di dunia ini, sehingga kita mencari ketenangan, kita mencari kepuasan dari manusia, kita mencari kepuasan dari mamon, dari harta, kita mencari ketenangan dari benda-benda yang merusak kehidupan kita. Itu realita, Bapak Ibu Saudara. Jangan katakan, oh mereka yang narkoba itu lebih parah daripada saya. Saya cuma hanya mencari kepuasan dari manusia saja, dari harta benda saja. Itu sama saja, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengandalkan sesuatu di luar Tuhan, ya, kita memberhalakan itu.
dan itu menjadi dosa, menjadi sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara, kita lupa bahwa sang pemilik alam semesta, penguasa seluruh jagat raya ini, dia akan datang kembali. Yesus Kristus akan datang kembali menjadi hakim, mengadili setiap manusia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa berjaga-jagalah, waspadalah, berjaga-jagalah Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita yang didapati Tuhan sedang berjaga-jaga ketika Dia datang. Tapi bagi kita yang tidak berjaga-jaga, ya selesai kita Bapak Ibu, selesai, kita akan dihukum. Ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang? Coba WA dulu, tanya dulu, Tuhan kapan datang ya, supaya saya bisa bersiap-siap. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu. Dikatakan bahwa Dia datang seperti apa? Pencuri, Pak Boko. Kita tidak tahu. Entah mungkin nanti malam, mungkin besok, lusa, sore nanti. Kita tidak tahu. Entah kita sedang beraktivitas, Tuhan memanggil kita, kita tidak tahu. Ini bukan mau kasih takut-takut Bapak Ibu ya, tidak. Tapi berjaga-jagalah Bapak Ibu Saudara. Jelas Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita untuk berjaga-jaga. Kita harus waspada. Caranya kita waspada Bapak Ibu bagaimana? Firman Tuhan melalui Yesaya tadi. Kita jangan hanya rajin beribadah. Kita jangan hanya tahu rajin kasih persembahan, tapi kita lupa untuk melakukan firman. Kita jangan hanya tahu berbicara kasih, tapi tidak pernah melakukannya. Jangan. Kita lakukan firman Tuhan. Saya baca di ayat 16 sampai 17 di Yesaya pasal 1 tadi. Firman Tuhan berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk bisa berjaga-jaga dan waspada. Kalau kita baca ayat seterusnya, ya, kita tahu kita orang berdosa, tapi Allah sanggup untuk mengampuni dosa-dosa kita Bapak Ibu. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jangan ragu untuk meminta pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, teruslah hidup dalam pertobatan. Sebesar dan seberat apapun dosa kita, pasti Tuhan mengampuni. Dan jadikanlah iman Kristen sebagai prinsip hidup kita, karena itulah iman yang sejati. Amin. Amin.